Sejauh ini apakah tim sus sudah menggali apa sih motif yang dilakukan? Ya, tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa di dalam suatu perbuatan pidana ini ada perbuatan, dari perbuatan tersebut ada mens reanya, ada niatnya. Niatnya sudah pasti membunuh. Ya, bahkan kepada Irjen FS dikenakan 340, artinya pembunuhan berencana. Ya, meskipun dia yang menyuruh melakukan itu. Ya, kemudian yang harus didalami selain perbuatan mens reanya adalah motif. Nah, motifnya ini tentunya masih didalami. Karena pada hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka, maka proses pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi, termasuk pemeriksaan tambahan terhadap Irjen FS dan juga kepada Ibu Putri itu pasti akan dilakukan Pak, untuk mengetahui motif daripada perbuatan tersebut. Pak, apakah sanksi terberat yang akan diterima bila ada pelanggaran kode etik dan pidana untuk seorang anggota Polri? Ya, kalau sanksi terberat, kalau misalnya proses perbuatan pidananya nanti dari hakim yang akan vonis. Ya, kalau dari sanksi hukuman dari 340, subsidiar 338 itu 5556, itu ancaman hukumannya kan hukuman mati dan seumur hidup. Ya, maksimal 20 tahun penjara. Ya, sedangkan untuk sidang kode etik ini bisa sampai dengan pemecatan terhadap yang bersangkutan atau siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etik sampai dengan pemecatan. Dari tadi keterangan Pak Kapolri sudah bertambah dari 25 menjadi 31 personel yang diperiksa, Pak. Apakah nanti ada perkembangan lebih lanjut dari 31 personel yang diperiksa ini, Pak? Ya, tentunya. Ya, karena ini masih berproses. Ya, 31 ini statusnya sudah terperiksa, Mbak. Terperiksa? Ya, sudah terperiksa. Dari terperiksa tersebut sudah dilakukan penempatan khusus, kan ada 3 perwira tinggi, kemudian sisanya ada Pamen, ada Pama, ada Bintara, dan ada Tamtama juga. Ini masih berproses semuanya. Dan ini nanti akan dibuktikan oleh tim sus. Apabila nanti dalam pemeriksaan tim sus itu diketemukan unsur perbuatan melawan hukumnya atau pidananya, dari tim sus akan melimpahkan kepada Bareskrim. Bareskrim tentunya akan memproses. Ya, seperti mungkin ya menghalang-halangi proses penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti. Ini kan bisa masuk ke dalam perbuatan-perbuatan pidana pasal 221, kemudian pasal 223 yang memiliki ancaman hukuman juga. Dari pernyataan Pak Kapolri juga bahwa setelah penetapan ini sudah dipastikan langsung ditahan ya Pak. Kemarin kan penahanan, bukan penahanan, pengamanan di ruang khusus Yang awal itu ini merupakan strategi penyidikan, Pak. Jadi ketika proses penyidikan kan semuanya harus pro justisia. Ya, jadi harus ada proses pembuktian secara material dan formil perbuatan pidana tersebut. Kalau kita lakukan dengan menggunakan itsus kan menyangkut masalah kode etik ya Pak? Ya, kode etik, ketidakprofesional di dalam melaksanakan tugas itu itsus. Dan itsus memiliki waktu penempatan khusus selama 30 hari. Betul. Nah, dalam prosesnya itsus itu menggali dan menemukan perbuatan yang melawan hukum lainnya, baru bisa dilimpahkan kepada penyidikan. Penyidikan proses langsung, penetapan tersangka kita punya waktu 1x24 jam untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Artinya kerja Kinsus ini masih panjang, Pak, setelah penetapan tersangka malam ini? Perintah Pak Kapolri tadi sudah sangat jelas kepada tim sus harus kerja lebih maksimal lagi. Ya, tidak untuk kemungkinan juga ada tersangka yang baru, dan tidak untuk kemungkinan juga Irsus juga menemukan terperiksa terbaru lagi. Targetnya untuk tim sus dari proses penyidikan adalah segera berkas perkara ini selesai. Ya, berkas perkara selesai dari 4 tersangka tersebut segera dilimpahkan ke JPU. Dari JPU tentunya nanti dari jaksa peneliti juga akan segera melimpahkan kepada PN ya, Pengadilan Negeri untuk dilakukan sidang. Ya Pak, apa komitmen Polri ke depannya sehingga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi, apalagi melibatkan anggota Polri sesama anggota Polri? Tentunya ini bagian dari evaluasi dari Polri ya untuk semua hal. Dan Bapak Kapolri menunjukkan komitmennya dan menunjukkan ketegasannya. Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk kasus ini diungkap secara terang benderang, apa adanya dan jujur. Nah, malam hari ini Pak Kapolri menunjukkan komitmennya. Dan tentunya ya Pak Kapolri juga akan menyampaikan juga siapapun anggota polisi yang terbukti bersalah akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya benar-benar komitmen tegas untuk menindak siapapun anggota Polri melakukan pelanggaran tindak pidana seperti itu Pak ya?